Maju sedikit tadi, kalau ke ini tadi ya. Bahwa ijazah itu tidak lagi menjadi patokan. Yang menjadi patokan adalah kompetensi. Tapi ijazah perlu, bukan nggak perlu. Tapi kompetensi itu lebih utama. Jadi kawan-kawan, anak-anak kita nanti ponakan-ponakan yang lulus S1, jangan terlalu berharap bahwa itu sudah modal yang luar biasa. Yang berikutnya harus asah kompetensi. Mari kita asah gergaji kompetensi kita bersama-sama anak-anak bangsa. Begitu juga bagi Indonesia. Berikutnya Pak. Nah, Indonesia ternyata harus banyak belajar dari Cina yang kemarin. Kalau orang, kenapa kok kecepatan Pak Cina masuk? Kita dikasih waktu berapa tahun lagi? Nah ini gak ada waktu lagi nanti, tinggal berapa bulan lagi. Nah, Cina melakukan luar biasa hebatnya. Kami sudah berapa kali, 3 kali saya berkunjung ke Cina. Kami masuk ke desa-desa. Salah satu yang saya diundang waktu itu bicara di FOA, Asia Pacific Forum, di salah satu kota namanya Wenzhou. Kita tes di sana bahwa anak-anak di sana begitu luar biasanya mampu produksi. Kami bandingkan waktu itu Indonesia mampu cuma 7, di sana mampu 12 Pak. Produknya sama. Sahabat saya kebetulan pengusaha Chinese juga, dia punya pabrik di Pulau Gadung. Kita tes secara sederhana. Di sana mampu 12 memproduksi barang yang sama, dengan jam yang sama, dengan gaji yang relatif, cuma sedikit bedanya. Kita cuma mampu 7. Bayangkan Pak, sedih juga dengarnya. Yang berikut yang saya sangat sedihkan juga, kalau saya tanya anak-anak, saya nginap di hotel, salah satu hotel namanya Hotel Biceng. Saya masih ingat Hotel Biceng itu, saya jalannya nggak ingat, karena Biceng agak gampang ingatnya, seperti bacang gitu. Terus kemudian saya tanya anak-anak, teman-teman di sini dapat gaji berapa? Dapat gajinya, kita paling bedanya cuma 600-750 ribu, bedanya dibandingkan orang kita. Tapi gaji mereka yang didapat bawa pulang itu jauh melampaui kita. Kenapa? Karena pengusaha sana, kan saya diundang oleh pengusaha Pak mewakili Kadin waktu itu. Dia bilang di sini teman-teman yang masih muda-muda itu lebih memilih perusahaan yang memberikan lembur. Tapi kalau di Indonesia ditanya anak-anak, kalau ada lembur dia nggak mau. Nah itu perbedaan Pak. Maksudnya ini buat anak-anak kita yang muda-muda. Bagaimana caranya supaya bisa kita menyaingi China? Itu salah satu. Jadi mereka lembur itu menjadi tujuan utama supaya dapat mengumpulkan uang. Yang kedua, kalau mereka bekerja di satu perusahaan, di situ didekatkan universitasnya. Di Taiwan, di komplek industri, universitas di Taiwan. Begitu juga di daerah-daerah kota-kota, ada kurang lebih 80 kota di Cina, Bapak Ibu sekalian juga mungkin tahu. Mereka dekatkan universitasnya ke sana. Jadi sekolah di situ, transportasi di situ, bahkan makanan mereka pun disuplai pakai manajemen koperasi. Walaupun nggak koperasi namanya Pak, tapi mirip, luar biasa. Itu mungkin contoh kita nanti. Tadi kita sebutkan juga koperasi. Tadi juga ya mungkin putrinya Bu Hatta, saya sangat kagum benar Bu Hatta, gitu ya. Terus kemudian berikutnya lagi Pak, menghadapi ini, sektor tenaga kerja belum menerapkan pelatihan berbasis kompetensi di Indonesia, belum maksimal. Nah, mudah-mudahan setelah itu kita maksimal. Sedangkan pekerja Thailand belajar bahasa Indonesia, kemudian SDM mereka nanti mungkin diterangkan oleh Menteri. 2 kota tahun 2015 sudah disiapkan oleh Thailand, bahkan mereka masukin ke buku rumah sakit di Bali 1 sama di NTB. Dan semua orang-orang yang disiapkan sudah pasti berbahasa Indonesia. Mereka kursus di Kedubes Indonesia, sudah setiap tahun minimal 2 kelas. Tapi di Indonesia ditanya ada nggak ya kursus bahasa Thailand? Nggak ada satupun Pak di Kedubes Thailand. Nah ini kelemahan kita. Ini kelemahan kita. Bagaimana kita bisa, tadi juga disampaikan, kekurangan orang-orang yang mampu lintas bahasa. Berikutnya Pak, periode 2004-2011 itu jalan aspal di kita masih 58 sekian. Nah ini paling kecil, paling pendek dibandingkan ke-5 negara ASEAN yang jalan aspalnya jauh lebih panjang. Bayangkan Pak, aspal padahal kan sorry aja kita lebih luas, tapi jalannya saja begitu infrastruktur sekali lagi. Lanjut Pak.